Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Nah, ini kita panen untuk sawit abal-abal yang lahan 1 hektar dekat sarang burung, dekat jalur jalan ke pabrik teman-teman ya. Ini nggak terlalu banyak buah kita teman-teman. Ini karena sudah masuk masa musim trek. Ini mudah-mudahan ya dapat 1 ton. Biasanya satu target kita untuk lahan 1 hektar itu 1 ton ya. Panen per 14 hari ya. Jadi ya 1 bulan kita dapatnya 2 ton teman-teman. Itu target kita. Kalau kurang dari itu berarti pemupukan kita kurang bagus ya teman-teman. Aplikasikan pupuk kita kurang bagus, penyerapannya kurang bagus. Berarti untuk sawit abal-abal seperti itu perhitungannya teman-teman. Kalau sawit unggul kita nggak tahu, karena kita menanam sawit unggul nggak banyak ya, sedikit saja. Jadi pengalaman kita agak kurang tentang sawit unggul. Nah, dan sawit unggul ini untuk masa sekarang kita beraninya nanam jenis PPKS saja teman-teman. Karena PPKS sudah teruji ya teman-teman ya, jenis brand PPKS. Untuk jenis brand yang lain kita belum berani menyetok. Nah, kemudian untuk longsum ya, longsum ini bisa teman-teman cari untuk bibitnya untuk BL1 ya. Kalau untuk daerah Kaltim atau Kabupaten Pasir, teman-teman bisa nyari di daerah Kecamatan Babulu, yaitu Pucuk Hijau ya. Pucuk Hijau di situ ada banyak menyediakan bibit BL1 atau longsum BL1 teman-teman. Nah, kemudian untuk bibit TN1, Sriwijaya, Topaz itu ada di daerah Sawijaya teman-teman. Nah, kemudian untuk jenis PPKS Sriwijaya 5 semiklon ya teman-teman, banyak dijual di daerah Lembah Batu atau Desa Samuntai ya teman-teman. Bukit Bambu teman-teman, di situ banyak. Di pembibitannya Pak siapa itu kita nggak tahu ya. Itu banyak menjual bibit ya. Nah, kemudian banyak lagi tempat-tempat pembibitan yang ada di daerah tempat saya teman-teman ya. Banyak juga. Kalau saya pribadi untuk menyediakan, kita jual juga bibit tapi kita tidak menyediakan banyak ya. Itu cuma kita menyediakan teman-teman kita saja. Kenapa kita untuk pembibitan ini butuh perawatan besar ya teman-teman ya, karena kita sibuk dengan lahan kita sendiri teman-teman ya. Nah, contohnya seperti punya saya sini sendiri, ini mesti mau di pruning, sudah masuk masa pruning teman-teman. Namun ya begitulah, kita belum ada waktu, karyawan kita juga tidak ada waktu untuk melakukan pruning. Nah, ini hasil sawit lahan 1 hektar kita ya teman. Ini tahun tanam 2016 teman-teman ya. Damai sempat sudah tinggi karena kita melakukan pupuk full ya. Kita kemarin pupuknya kita pakai tangkos, pakai boster, pakai urea, pakai kapur. Itu memang hasilnya cukup lumayan teman-teman ya. Nah, mungkin ini nggak percaya lagi, nanti ada yang komen, masa sih 1 hektar bisa tembus 3 ton. Nah, itulah orang kalau nggak pernah nanam sawit, nggak pernah merasakan sawit buahnya banyak, pasti dia protes ya. Kita mengalami sendiri. Mungkin yang tidak percaya mungkin bisa lihat video saya di tahun 2021 2022, itu ada video lama kita bagaimana hasil sawit yang ada di sini. Ini bahkan satu lahan ini panenan per 21 hari waktu itu ya. Itu bisa tembus sampai satu pick up setengah teman-teman, yaitu 3 ton kita bawa ya untuk di sini. 3 ton sekali panen. Kalau 1 bulannya itu bisa tembus kita 4 ton teman-teman ya untuk panenan di sini. Nah, mungkin ya tidak percaya ya, silahkan. Tidak percaya silahkan tonton cari video saya, karena saya ada uploadan ya tahun 2001 2002 2023 itu ada. Ini waktu hari itu kita pakai pupuk tangkos, kemudian kita pupuk pakai urea campur boster, kemudian kita NPK Polska juga. Nah, itu memang hasilnya luar biasa. Mungkin di TikTok saya ada upload juga yang buahnya nyusun rapi itu. Tapi waktu itu di usia masih sawit saya ini tahun tanam 2016. Mungkin teman-teman hitung sendiri tahun umurnya berapa ya. Masih pendek ya, tidak setinggi ini. Pohonnya cukup lumayan mantap. Untuk sekarang ini kalau menurut saya hasilnya standar-standar saja teman-teman ya. Ini sudah biasa yang kita rasakan ya, panenan segini ya. Ini kalau segini-segini ini ya biasa menurut saya. Ini masa trek malah ya, bukan puncak ya. Mungkin di orang mungkin segitu itu sudah banyak ya, segini-gini nih. 1 ton ini sudah banyak. Karena ada, saya lihat 1 hektar itu ada yang 5 kuintal, 6 kuintal. Nah, mungkin dia udah tahu caranya, udah tahu tekniknya. Itu tadi. Udah tahu tekniknya ya sudah. Ya mohon maaf, dan kontur tanah juga setiap tempat tuh beda-beda. Kalau untuk tanah tempat kami ini ya tanahnya lumayan subur. Ya masuk kategori tanah golongan A ya.
Karena dulu untuk lokasi kita ini pernah mau direbut oleh perusahaan atau PT, yaitu PTPN ya, milik pemerintah. Kita mau digusur dulu ini teman-teman, lahan ini. Makanya mereka tahu tanah daerah tempat kami ini tanah yang subur ya. Ini kebetulan saja zaman Pak Harto dulu, makanya orang ngomong enak zamanku, toh itu zaman tai teman-teman ya. Gak ada enaknya, yang enak tuh kan imigrasi dari Jawa dapat tanah gratis datang ke Kalimantan. Kalau kita maka tanah leluhur kita ya digusur seperti itu. Kita yang menderita. Kalau enggak kita berani dengan pemerintah, siap ditembak. Ingat orang tua kita untuk mempertahankan tanah ini dulu sempat dituduh kita sebagai PKI teman-teman ya. Bapak saya pernah dibilang PKI karena mempertahankan tanah ini ya. Dibilang pengkhianat bangsa, mau dihabisin ya, mau ditembak pakai senapan. Ya alhamdulillah untuk perjuangan orang tua kita hargai teman-teman. Makanya ke anaknya seperti saya ya alhamdulillah tidak perlu mengemis pekerjaan lagi, tidak perlu mengantri lagi untuk bekerja sama orang ya. Dia orang tua yang menyediakan pekerjaan buat saya ya. Nah seperti ini, sehingga saya bisa lebih nambah lahan, beli lahan, bisa beli mobil, bisa bikin rumah ya. Pokoknya banyak manfaatnya dari perjuangan orang tua. Itulah orang tua. Makanya setiap kita beribadah atau kita sholat, kita harus mesti mendoakan orang tua, karena perjuangan orang tua saya akui ya teman-teman. Tidak seperti ini saya ya, otomatis walaupun saya seperti ini muat sendiri teman-teman. Kenapa sengaja saya muat sendiri? Karena saya tidak terlalu percaya orang yang buat sawit saya teman-teman. Karena sering kali walaupun kita mobil kita, sebagai-cacanya orang biasanya sering memapas buah ya teman-teman, sering memotong buah. Jarang kita cari, memang kalau teman-teman punya pengerit buah, cari saja pengerit buah yang jujur teman-teman ya. Memang yang jujur ini biasanya langganan buahnya banyak teman-teman ya, nggak sampai ke kita ya teman-teman. Lebih baik kita beli mobil sendiri, kita muat sendiri. Nah ini teman-teman nanti bisa lihat nanti untuk tonasenya ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini lahan cuma 1 hektar teman-teman, karena bagi-bagi dari pihak-pihak keluarga. Karena kami ini di kampung sini adalah keluarga besar ya teman-teman ya. Tidak bisa kita bisa di sini bisa dapat 2 hektar 3 hektar. Nah itu kita namanya serakah teman-teman ya. Ini berbagi antara keluarga ya, dapatnya sektar lah. Nah ini buah kosong teman-teman ya. Nah oke, kita antar dulu ke pabrik ya. Ini kondisi di pabrik seperti ini dan kondisi cuaca selalu hujan. Tapi alhamdulillah hujan itu berkah buat saya abal-abal teman-teman. Karena saya abal-abal tetap stabil buahnya ketika banyak hujan teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi teman-teman ya. Awas melingkak. Iya nggak tahu. Tapi gas-gasan ya. Wah, ini berapa itu? Wen-wen ini anu ibu tentara